Cuman Anies dan kelompoknya yang berani bawa agama buat jadi bahan jualan politik secara sembrono. Kali ini kita bahas yang lagi ramai, ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM. Viral, jadi pergunjingan, dan tentu ada yang pro kontra. Tapi kalau kita bedah satu persatu, kita bakal lihat jelas bahwa ini bukan sekadar kritik politik biasa. Ini kritik yang pakai gaya politik identitas yang terlalu berlebihan. Mari kita urai satu persatu. Anies bicara soal 3 cara mematikan demokrasi. Pertama, mengubah aturan main. Katanya, ada perubahan aturan di pemilu 2024 yang bikin seseorang yang belum cukup umur bisa maju. Jelas ini menyindir putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres. Oke, fair kalau mau kritik. Tapi coba kita pakai logika. Putusan MK itu bagian dari sistem hukum kita. Kalau mau dibilang demokrasi mati gara-gara aturan main diubah, ya tolong sekalian kritik juga saat Jakarta dipimpin Anies dulu. Ingat Formula E? Aturan main anggaran bisa diubah sesuka hati. Ingat bagaimana proyek itu jalan tanpa hasil nyata sampai sekarang? Itu demokratis. Dan satu hal yang penting, kalau putusan MK ini dianggap mematikan demokrasi, kenapa saat putusan MK di era SBY yang dulu meloloskan Jokowi di Pilgub Jakarta 2012 nggak dibilang begitu? Kenapa standar ganda? Demokrasi itu bukan demokrasi kalau hanya dipakai saat menguntungkan sendiri. Kedua, Anies bilang demokrasi dimatikan dengan cara menyingkirkan lawan politik. Katanya dia nggak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Lah, emang aturan mana yang melarang Anies maju? Masalahnya bukan aturan, tapi nggak ada partai yang mau usung dia. Kenapa partai ogah dukung? Karena mereka tahu, Anies ini beban politik. Elektabilitas tinggi nggak cukup kalau rekam jejaknya nggak bisa meyakinkan. Partai politik bukan yayasan sosial, mereka pasang calon yang bisa menang. Kalau Anies nggak diusung, yaitu karena dia gagal meyakinkan partai, bukan karena demokrasi dimatikan. Ketiga, Anies bilang demokrasi dimatikan kalau wasit ikut jadi pemain. Ini jelas-jelas narasi basi yang nggak terbukti. KPU dan Bawaslu dikendalikan. Ayo, mana buktinya? Kalau memang ada kecurangan besar, kenapa Anies nggak bawa bukti ke Mahkamah Konstitusi? Kenapa di sidang sengketa Pilpres, timnya cuma bawa asumsi dan cerita, bukan bukti konkret? Demokrasi itu bicara data, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Selain nyindir Jokowi, Anies juga menyinggung program makan siang bergizi, gratis Prabowo. Katanya pendidikan itu bukan cuma soal makan, tapi soal budaya membaca. Loh, emangnya ada yang bilang makan siang gratis itu pengganti pendidikan? Yang benar itu, pendidikan bagus butuh anak yang sehat dan nggak kelaparan. Mau baca buku segudang, kalau perut kosong, otak nggak bakal bisa nyerap ilmu. Dan lebih parahnya, Anies ini kan dulu Menteri Pendidikan. Ada nggak program dia yang benar-benar berdampak besar buat anak-anak sekolah? Sekarang malah nyindir orang yang mau bantu anak-anak lewat gizi yang lebih baik. Ini contoh klasik politik identitas. Bukan bahas substansi, tapi lebih ke membangun citra seolah-olah dia lebih pintar, lebih peduli, lebih benar. Padahal, kalau kita lihat rekam jejak, siapa yang sebenarnya lebih banyak berbuat? Yang paling mengkhawatirkan dari Anies adalah polanya yang selalu sama. Main politik identitas. Saat Pilkada 2017, dia pakai politik identitas. Sekarang, setelah kalah di Pilpres, dia tetap pakai strategi yang sama. Bedanya, sekarang dia posisikan dirinya sebagai korban sistem. Seakan-akan dia dizalimi. Padahal, kalau mau jujur, dia ini bukan korban. Dia gagal meyakinkan rakyat. Dan justru cara dia bicara seperti ini bisa memecah belah bangsa. Lihat saja ceramahnya di Masjid UGM, mengkritik Jokowi dengan tuduhan demokrasi mati. Menyerang Prabowo dengan bilang makan siang gratis nggak penting. Memposisikan diri sebagai orang yang dizalimi sistem. Ini bukan kritik konstruktif, ini narasi untuk membangun ketidakpercayaan publik pada pemerintah yang sah. Ini cara lama yang sudah terbukti gagal. Jangan salah, demokrasi butuh kritik. Pemerintah perlu dikontrol. Tapi kritik yang sehat itu pakai data, pakai solusi, bukan cuma narasi menyalahkan dan playing victim. Kalau Anies benar-benar peduli sama demokrasi, dia harusnya kasih solusi. Apa yang salah dari program makan siang gratis? Apa alternatifnya? Apa cara yang lebih baik untuk memperbaiki demokrasi? Kalau cuma bisa bilang ini salah, itu salah, tanpa kasih solusi, itu bukan kritik. Itu cuma curhat politik.
Dan satu hal lagi, Indonesia sudah lelah dengan politik identitas. Rakyat nggak butuh pemimpin yang main narasi korban. Rakyat butuh pemimpin yang bisa kerja, bisa kasih hasil, bisa bawa perubahan nyata. Prabowo menang bukan karena aturan diubah. Dia menang karena rakyat percaya. Anies kalah bukan karena dia dizalimi. Dia kalah karena rakyat gak yakin dia bisa bawa Indonesia lebih baik. Pidato Anies di Masjid UGM ini bukan kritik biasa. Ini adalah kelanjutan dari strategi politik identitas yang selalu dia pakai. Masalahnya rakyat sudah paham, rakyat sudah capek dengan drama politik semacam ini. Jadi kalau Anies masih mau jadi tokoh politik yang diperhitungkan, mulailah bicara dengan data dan solusi. Stop playing victim, stop main politik identitas. Indonesia butuh pemimpin yang kerja, bukan yang cuma pintar bicara. Dan buat rakyat Indonesia, kita harus jeli. Jangan mau dibodohi dengan narasi yang cuma membangun kebencian tanpa solusi. Kita butuh kritik yang membangun, bukan kritik yang hanya mencari simpati. Indonesia maju bukan karena banyak yang mengeluh. Indonesia maju kalau semua mau bekerja. Setelah kekalahan di Pilpres, alih-alih introspeksi dan membangun strategi politik yang lebih matang, Anies malah kembali memainkan peran yang sudah sering dia mainkan, mental korban. Dulu saat Pilkada Jakarta 2017, dia memanfaatkan isu agama untuk meraih suara. Saat menjabat, dia sering menyalahkan pemerintahan sebelumnya atas kegagalannya sendiri. Sekarang, setelah kalah di Pilpres, dia berusaha menggiring opini bahwa dirinya adalah korban sistem yang tidak adil. Ini pola yang sudah terlalu sering kita lihat. Bukan strategi politik yang inovatif, tapi lebih ke jurus lama yang diulang-ulang. Kalau memang mau bilang demokrasi mati, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak saat dirinya sendiri diuntungkan oleh sistem? Kenapa baru sekarang setelah kalah? Mari kita lihat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa narasi Anies ini hanya sekadar retorika kosong. Anies sering menyebut bahwa demokrasi dimatikan karena adanya putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Tapi apakah putusan ini cacat hukum? Tidak. Faktanya, keputusan MK adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sah. Jika ada keberatan, ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Tidak ada satupun negara demokrasi di dunia yang menganggap putusan pengadilan sebagai bentuk matinya demokrasi. Jadi, menyebut demokrasi mati hanya karena keputusan MK yang tidak menguntungkannya adalah logika yang keliru. Anies mengeluh bahwa dirinya sulit mendapat kendaraan politik untuk Pilkada Jakarta 2024. Tapi, apakah ini karena ada campur tangan pemerintah? Tidak. Faktanya, tidak ada satupun partai besar yang tertarik mengusung Anies. Kenapa? Karena selama menjabat sebagai gubernur DKI, tidak ada prestasi yang benar-benar monumental. Karena elektabilitasnya terus merosot setelah Pilpres. Karena partai politik melihat lebih banyak risiko dibanding manfaat jika mengusungnya. Jika Anies memang kandidat yang kuat dan disukai rakyat, partai pasti berebut untuk mengusungnya. Tapi faktanya tidak demikian. Salah satu kritik Anies yang paling disorot adalah pernyataannya tentang program makan siang gratis Prabowo. Dia bilang pendidikan itu bukan soal makan, tapi soal budaya membaca. Ini pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau mereka lapar? Bagaimana mereka bisa fokus kalau gizi mereka buruk? Bagaimana mereka bisa membaca kalau kondisi kesehatan mereka tidak mendukung? Faktanya, banyak negara maju yang menerapkan program makan siang gratis sebagai bagian dari kebijakan pendidikan. Finlandia, Jepang, Korea Selatan, semuanya memiliki program serupa. Lalu kenapa Anies meremehkan program ini? Karena dia tidak punya solusi tandingan. Lebih mudah menyerang program orang lain daripada merancang program yang lebih baik. Politik identitas yang dipakai Anies sudah tidak efektif. Kenapa? Karena rakyat sudah semakin pintar. Dulu mungkin banyak yang percaya bahwa Anies adalah tokoh yang memperjuangkan keadilan dan perubahan. Tapi sekarang rakyat sudah melihat bahwa narasi itu hanya sekadar kemasan tanpa isi. Saat Pilpres, dia gagal membawa gagasan besar yang konkret. Saat debat, argumennya lebih banyak menyerang lawan ketimbang menawarkan solusi. Setelah kalah, dia tidak introspeksi, tapi malah terus-menerus membangun narasi bahwa dirinya adalah korban. Politik identitas hanya efektif jika masyarakat masih mudah diprovokasi. Tapi sekarang, rakyat Indonesia sudah lebih sadar dan lebih kritis. Anies dan para pendukungnya harus mulai belajar satu hal. Indonesia tidak butuh politisi yang hanya pandai bicara, tapi tidak bisa bekerja. Jika ingin tetap relevan di dunia politik, Anies harus mulai berhenti memainkan mental korban.
berhenti memanfaatkan politik identitas. Mulai membangun gagasan yang nyata dan solutif. Demokrasi Indonesia masih sehat. Yang mati itu adalah strategi politik yang basi dan usang. Rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja, bukan yang hanya bisa berpidato. Rakyat butuh solusi, bukan sekadar kritik kosong. Rakyat butuh masa depan yang cerah, bukan narasi keluhan yang terus diulang. Indonesia sudah move on. Sekarang giliran Anies untuk mengejar ketertinggalannya. Mari kita bicara fakta sederhana. Siapa yang masih percaya dengan narasi Anies? Dulu, Anies punya basis massa yang besar, terutama dari kelompok yang merasa dirinya oposisi. Tapi setelah Pilpres 2024, pendukungnya mulai tercerai-berai. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa narasi perubahan yang dibawa Anies tidak punya substansi. Selama kampanye tidak ada gagasan besar yang membedakannya dari lawan. Saat debat, dia hanya sibuk mengkritik tanpa menawarkan solusi konkret. Akhirnya rakyat melihat bahwa perubahan yang dijual Anies hanya sekadar jargon kosong. Kelompok elit di sekelilingnya mulai menjauh. Banyak politisi yang dulu mendukungnya kini mulai berpaling. PKS memang masih setia, tapi mereka juga mulai ragu apakah Anies bisa tetap relevan untuk Pilpres 2029. Nasdem sudah mulai bergerak sendiri karena mereka paham bahwa mendukung Anies tidak lagi menguntungkan secara politik. Pendukung akar rumput mulai kehilangan kepercayaan. Setelah Pilpres, banyak pendukungnya yang kecewa karena Anies tidak punya strategi jelas untuk ke depan. Alih-alih membangun gerakan politik yang lebih solid, dia malah terus-menerus bermain drama korban. Rakyat bosan. Mereka ingin pemimpin yang bisa memberi harapan, bukan sekadar mengeluh soal sistem. Jadi, apakah Anies masih relevan? Jawabannya, hanya jika dia berubah. Jika tidak, dia hanya akan menjadi tokoh politik yang perlahan dilupakan. Mari kita luruskan satu hal. Demokrasi Indonesia tidak mati. Justru semakin kuat. Kenapa? Pilpres 2024 adalah yang paling kompetitif dalam sejarah. Tidak ada calon yang menang mutlak di putaran pertama. Artinya pemilih semakin kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda kosong. Ini membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia hidup dan sehat. Pemerintahan Prabowo di bawah pengawasan ketat. Dengan banyaknya oposisi yang aktif, tidak mungkin ada pemerintahan yang bisa bertindak sewenang-wenang. Justru inilah esensi demokrasi. Pemerintah bekerja, oposisi mengawasi, rakyat menilai. Politik identitas semakin kehilangan daya tarik. Rakyat mulai lebih peduli pada program nyata, bukan sekadar retorika agama atau isu minoritas. Anies mencoba memainkan kartu ini lagi, tapi hasilnya tidak sekuat Pilkada 2017. Artinya Indonesia sedang menuju politik yang lebih rasional, lebih sehat. Jadi kalau ada yang bilang demokrasi mati, ya kita bisa jawab, yang mati itu strategi politik kuno yang tidak lagi laku. Anies dan pendukungnya punya dua pilihan. Tetap memainkan mental korban, terus mengeluh, dan akhirnya ditinggalkan rakyat. Berhenti meratap, mulai membangun gagasan baru, dan benar-benar menjadi tokoh perubahan. Sejarah sudah membuktikan, rakyat Indonesia tidak suka politisi yang hanya bisa mengeluh. Megawati kalah di 2004 karena hanya mengandalkan nama besar tanpa strategi konkret. Prabowo kalah 2 kali sebelum akhirnya bisa menang karena terus beradaptasi dan belajar dari kesalahan. Jokowi menang karena menawarkan program nyata, bukan sekadar kritik. Kalau Anies masih mau relevan, dia harus mulai bekerja. Bukan dengan pidato berapi-api yang kosong, tapi dengan gagasan dan tindakan nyata. Indonesia sudah maju, rakyat sudah pintar. Saatnya meninggalkan politik kuno yang penuh keluhan. Waktunya membangun Indonesia yang lebih baik. Kesimpulan, Indonesia butuh pemimpin, bukan tukang ngadu domba. Kita perlu pemimpin yang menyatukan rakyat, bukan memecah belah. Membawa solusi, bukan cuma narasi kosong. Fokus kerja, bukan sibuk playing victim. Dan satu hal yang jelas, politik identitas ala Anies udah kedaluarsa. Indonesia butuh pemimpin dengan gagasan besar, bukan cuma politisi yang haus kekuasaan dan menjual agama buat kepentingan pribadi.